Pernahkah kalian tahu asal mula bulan Safar? Pada kali ini kita akan membahas tentang sejarah bulan Safar. Bulan Safar merupakan bulan kedua dalam kalender Hijriah setelah bulan Muharram. Di balik penamaan bulan Safar ada alasan khusus, sebagaimana disampaikan oleh Imam Abdul Fida Ismail bin Umar ad-Dimashqi atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Ibnu Katsir. Di balik penamaan bulan Safar tidak lepas dari keadaan orang Arab tempo dulu pada bulan ini. Safar yang memiliki arti sepi atau sunyi sesuai keadaan masyarakat Arab yang selalu sepi pada bulan Safar. Sepi dalam arti senyapnya rumah-rumah mereka karena orang-orang keluar meninggalkan rumah untuk perang dan bepergian. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, Safar sumiya bidzalika li khului buyutihim minhum hina yakhrujuna liqitali wal asfari. Artinya, Safar dinamakan dengan nama tersebut karena sepinya rumah-rumah mereka dari mereka ketika mereka keluar untuk perang dan bepergian. Ibnu Katsir. Ibnu Manzur menyampaikan alasan yang lebih banyak. Menurutnya, ada beberapa alasan mendasar di balik penamaan bulan Safar. Di antaranya, pertama, sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Katsir. Yang kedua, orang Arab memiliki kebiasaan memanen semua tanaman yang mereka tanam dan mengosongkan tanah-tanah mereka dari tanaman pada bulan Safar. Dan yang ketiga, pada Safar, orang Arab memiliki kebiasaan memerangi setiap kabilah yang datang, sehingga kabilah-kabilah tersebut harus pergi tanpa bekal, karena mereka tinggalkan akibat rasa takut pada serangan orang Arab. Muhammad Al-Ansari, Lisanul Arab, Beirut, Darus Sadr, Juz 4 halaman 460. Mitos kesialan di bulan Safar. Sebagaimana jamak diketahui, banyak orang beranggapan dan bahkan ada yang meyakini bulan Safar akan menjadi musibah yang luar biasa dan akan terjadi cobaan melebihi bulan-bulan lainnya. Dalam hal ini, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bulan Safar dan bulan lainnya tidak memiliki perbedaan sama sekali. Menurutnya, sebagaimana dalam bulan lain dan bulan Safar dapat terjadi keburukan dan kebaikan. Dengan kata lain, tidak boleh menganggap bulan Safar diyakini sebagai bulan yang dipenuhi dengan kejelekan dan musibah. Beliau menjelaskan, wa amma takhsisus syu'mi bizamanin duna zamanin kasyahri safarin au ghairihi fa ghairu sahihin. Adapun pengkhususan kesialan dengan suatu zaman tertentu bukan zaman yang lain, seperti mengkhususkan bulan Safar atau bulan lainnya, maka hal ini tidak benar. Ibnu Rajab tidak membenarkan keyakinan seperti itu, sebab semua bulan, zaman, dan tahun merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya bisa saja terjadi suatu kesialan, bencana, dan musibah. Maka sangat tidak logis jika musibah hanya dikhususkan pada bulan Safar. Lebih tegas, Ibnu Rajab menyatakan barometer dari baik dan tidaknya suatu zaman tidak dilihat dari kejadian-kejadian yang terjadi di dalamnya. Menurutnya, semua zaman yang di dalamnya semua orang mukmin menyibukkan diri dengan kebaikan, maka zaman tersebut adalah zaman yang diberkahi. Demikian pula sebaliknya. Ibnu Rajab berkata, "Fakulu zamanin syaghalahul mu'minu bi ta'atillahi fahuwa zamanun mubarakun alaih. Wa kullu zamanin syaghalahu al-'abdu bi ma'siyatillahi fahuwa masy'umun 'alaih." Setiap zaman yang orang mukmin menyibukkannya dengan ketaatan kepada Allah, maka merupakan zaman yang diberkahi. Dan setiap zaman orang mukmin menyibukkannya dengan bermaksiat kepada Allah, maka merupakan zaman kesialan atau tidak diberkahi. Zainuddin Abdul Rahman bin Ahmad bin Rajab Al-Baghdadi Ad-Dimashqi, Lataiful Ma'arif, cetakan pertama halaman 81. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan penyebab suatu zaman tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dikarenakan banyaknya kemaksiatan yang dilakukan manusia.
Begitu juga penyebab suatu zaman bisa diberkahi di dalamnya apabila orang sibuk melakukan ketaatan kebaikan. Karenanya sangat wajar jika pada penjelasan di atas Ibnu Rajab menolak anggapan atau keyakinan bahwa bulan Safar dianggap sebagai bulan kesialan yang di dalamnya tidak ada keberkahan sama sekali. Anggapan atau keyakinan tersebut sebenarnya tidak lepas dari tradisi orang Arab yang memiliki keyakinan bahwa bulan Safar merupakan bulan kesialan dan penuh cobaan. Keyakinan salah itu akhirnya mengakar dan menyebar kemana-mana. Bahkan tidak sedikit masyarakat Indonesia yang mengikutinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak anggapan seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La adwa, wala tiyarata, wala hamata, wala safara, wa firra minal majzumi kama tafirru minal asad." Tidak ada wabah yang menyebar dengan sendirinya tanpa kehendak Allah. Tidak pula tanda kesialan, tidak pula burung tanda kesialan, dan tidak ada kesialan pada bulan Safar. Menghindarlah dari penyakit zuzam sebagaimana engkau menghindar dari singa. Hadis riwayat Bukhari. Syekh Abu Bakar Sata Ad-Dimyati mengatakan hadis di atas ditunjukkan untuk menolak keyakinan dan anggapan orang-orang jahiliyah yang mempercayai setiap sesuatu dapat memberikan pengaruh dengan sendirinya, baik keburukan maupun kebaikan. Selain itu juga menolak setiap penisbatan suatu kejadian kepada selain Allah. Artinya semua kejadian yang terjadi murni karena kehendak Allah yang sudah tercatat sejak zaman ajali, bukan disebabkan waktu, zaman, dan anggapan salah lainnya. Bukti bulan Safar bukan bulan kesialan. Habib Abu Bakar Al-Adni dalam salah satu mengatakan ada beberapa bukti peristiwa yang menolak keyakinan masyarakat jahiliyah atas keyakinannya yang menganggap bahwa bulan Safar merupakan bulan kesialan. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melangsungkan pernikahan dengan Sayyidah Khadijah pada bulan Safar. Kedua, pernikahan antara Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra juga di bulan Safar. Ketiga, hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah bertepatan dengan bulan Safar. Keempat, perang pertama yaitu perang Abwa terjadi pada bulan Safar, di mana umat Islam justru mendapatkan kemenangan telak atas kaum kafir. Kelima, pada bulan Safar juga terjadi peperangan hebat yaitu perang Khaybar dan kemenangan diraih oleh umat Islam. Abu Bakar Al-Adni, Manzumatu Syahri Athar, Fima warada an Syahri Safar, halaman 9. Demikian alasan dibalik penamaan bulan Safar serta jawaban atas anggapan dan keyakinan sebagai masyarakat perihal mitos kesialan yang diyakini akan terjadi pada bulan Safar. Anggapan demikian tidak layak dijadikan pedoman oleh orang beriman, sebab dengan meyakininya akan berpotensi mengesampingkan Allah dengan segala otoritasnya, yang bisa saja memberikan pengaruh kepada siapapun atas prasangkanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dijauhkan dari keyakinan keliru dan menyimpang dari ajaran Islam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.